Pembantu tanpa sengaja melihat ada kondom yang jatuh dari tubuh sang wanita. Padahal CEO yang sedang koma itu jelas tidak mungkin menggunakannya. Saat itu juga pembantu mulai curiga bahwa wanita itu selingkuh. Saat masih bingung, wanita itu datang membawa seorang dokter untuk memeriksa kondisi CEO. Tak disangka, pembantu kembali melihat hal yang lebih aneh. Karena dokter itu bahkan tidak tahu cara menggunakan stetoskop. Setelah memeriksa secara singkat, dia langsung bilang kondisi CEO stabil. Pembantu semakin curiga. Namun wanita itu segera menyuruh pembantu keluar dari kamar, tanpa diketahui. Begitu pembantu pergi, dokter itu langsung menunjukkan wajah aslinya, lalu memeluk wanita itu dengan mesra. Bahkan mereka bermesraan tepat di depan CEO yang masih terbaring. Namun tiba-tiba, wanita itu merasa CEO sepertinya membuka mata. Tapi dokter tidak percaya. Lalu dia mengambil segelas air panas, dan menyiramkannya ke tangan CEO. Melihat tidak ada reaksi, mereka pun merasa tenang, lalu mulai berbicara santai. Tanpa mereka sadari, pembantu yang pergi tadi makin merasa curiga. Karena dokter itu jelas tidak bisa menggunakan alat medis. Akhirnya dia berniat memberitahu wanita itu, tapi malah melihat wanita tersebut sedang bermesraan dengan dokter. Barulah pembantu sadar. Ternyata wanita itu membayar mahal dirinya, agar bisa merawat CEO tanpa kecurigaan. 1 jam sebelumnya, dari banyak calon perawat, wanita itu justru memilih pembantu yang tidak punya pengalaman. Saat itu pembantu sempat menenangkan wanita itu, yakin bahwa CEO pasti akan sadar. Namun wanita itu justru bilang, dia berharap CEO tidak akan pernah bangun, karena katanya CEO suka memukulnya. Mendengar itu, pembantu merasa kasihan, lalu berjanji akan merawat CEO dengan baik. Tak disangka setelah wanita itu pergi, dia dengan mudah menghapus bekas luka di tangannya, dan pembantu mulai menyiksa CEO demi membantu wanita itu. Namun suatu hari, dia menemukan banyak ruam merah di tubuh CEO. Setelah wanita itu datang, pembantu langsung melaporkannya. Namun wanita itu tidak peduli, bahkan melarang pemberian obat. Padahal dulu pembantu ingat wanita itu sangat mencintai CEO. Tapi setelah pembantu keluar dari ruangan, wanita itu langsung mengejek CEO. Saat itu juga, dia menerima telepon dari dokter, dan dokter itu sudah berada di depan rumah. Wanita langsung menyambutnya dengan semangat, sambil menyuruh pembantu menjaga CEO. Kemudian dia membawa dokter palsu yang ternyata adalah cinta pertamanya masuk rumah. Setelah pura-pura memeriksa CEO, wanita itu menyuruh pembantu keluar, karena dia ingin kencan di dalam kamar. Saat mereka sedang bermesraan, wanita itu kembali melihat CEO membuka mata. Tapi dokter tetap tidak percaya. Untuk memastikan, dia kembali menyiram tangan CEO dengan air panas. Melihat CEO tak bereaksi, mereka pun lega. Lalu mulai berbicara lagi, tanpa tahu. Di luar ruangan, pembantu makin curiga. Dia mulai merasa dokter itu bukan orang sungguhan, dan berniat memberitahu wanita itu. Namun justru memergoki rahasia besar. Akhirnya dia sadar, ternyata wanita itu bekerja sama dengan dokter untuk menyakiti CEO. Ketakutan, dia langsung lari. Namun suara gaduh menarik perhatian mereka. Saat wanita keluar, dia melihat ada barang jatuh di lantai. Langsung sadar bahwa pembantu tadi sedang menguping. Dokter pun tertawa dingin, mengatakan pembantu tidak akan jadi ancaman, dan akan mencari cara untuk mengujinya. Lalu mereka pun keluar rumah untuk berkencan. Begitu mereka pergi, pembantu segera kembali ke kamar CEO, dan sangat terkejut, karena CEO sudah membuka matanya. Tapi saat CEO hendak bicara, dia tidak bisa mengeluarkan suara. Pembantu pun buru-buru pergi mencari dokter lain. Namun di sisi lain, wanita sadar ponselnya tertinggal di rumah, lalu buru-buru kembali. Saat pembantu sedang panik dan minta dokter memeriksa cepat-cepat, wanita sudah keluar dari lift. Saat pembantu kembali mendesak, wanita itu pun masuk ke dalam kamar. Begitu melihat pemandangan di hadapannya, dia langsung terkejut bukan main.